Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketika dalam suasana Ramadan seperti ini, tentunya kita ingin menjadi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah. Memperbanyak amal solih, memperbanyak istighfar. Prinsipnya kebaikan kita tambah, dosa kita cegah, kemaksiatan kita jauhi, dan kalau kita pernah berbuat salah, saatnya kita untuk memperbanyak istighfar. Karena inilah bulan di mana Allah memberi ampunan kepada hamba sebanyak-banyaknya. Sehingga kita berharap selama Ramadan ini isinya adalah kebaikan dan kebaikan. Ya, kalau kita ditanya, tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah berbuat salah. Kita pernah berbuat salah. Kita dulu ketika sekolah menghafalkan kalimat al-insanu makhalul khoto'i wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga kalau kita pernah berbuat salah itu manusiawi. Tetapi tentunya kita tidak baik dan tidak diperbolehkan dalam Islam kalau kesalahan yang kita lakukan itu diulang terus dan diulang terus. Oleh karena itu, momentum Ramadan harus kita jadikan sebagai momentum untuk berhenti dari kemaksiatan itu. Meskipun godaan berat, ingat, kalau urusan kemaksiatan tidak ada kompromi, semua tidak boleh dilakukan. Kalau amal soleh memang prinsipnya mastata'tum, semampu kita. Tapi kalau urusan kemaksiatan, dosa tidak boleh kita lakukan. Dosa kecil maupun dosa besar harus kita jauhi. Mumpung Ramadan, ada orang yang minta nasihat kepada gurunya. Ya Ustadz, ini godaan untuk berbuat maksiat berat sekali. Gimana kalau saya melakukan yang kecil saja? Apa boleh Ustadz? Ustadz yang tahu bahwa santri ini cerdas, ya mesti tidak boleh, tapi dia jawab dengan kalimat, di antara jawabannya, anakku, kamu boleh berbuat maksiat, asal setelah berbuat maksiat, jangan lagi makan rezeki Allah. Santrinya jawab, mana mungkin saya makan rezeki dari selain Allah, karena yang menjamin rezeki ini Allah Ustadz. Seluruh rezeki ini dari Allah. Terus saya harus makan apa? Maka Ustadznya jawab, kamu sudah tahu bahwa rezeki itu yang jamin Allah, kenapa kamu masih berani berbuat maksiat? Sampai pada jawaban selanjutnya ustadznya mengatakan, kamu boleh berbuat maksiat asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Kalau kamu sudah bisa menunda matimu, kamu boleh berbuat maksiat. Tidak mungkin Ustadz, kematian itu kan datangnya tidak terduga. Kalau datang nggak bisa ditunda. Santri ini paham Al-Quran. Idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dia bilang, tidak mungkin Ustadz. Karena kematian itu datangnya tidak terduga. Kalau datang nggak bisa ditunda. Maka Ustadznya bilang, anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah. Datangnya tidak terduga. Kalau datang nggak bisa ditunda. Kenapa kamu masih niat berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan ya anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu?
anak itu tertegun. Dia nggak berani lagi berbuat maksiat. Dan orang-orang yang bertobat dari kemaksiatan dan kemudian tidak mengulangi kemaksiatan lagi, bagian dari ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang mutakin ini kalau terlanjur berbuat salah, dia segera minta ampun kepada Allah. Dan yang penting, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan itu karena ia mengetahui. Oleh karena itu, kita harus berhenti dari kemaksiatan. Momentumnya Ramadan ini. Muhammad Ali almarhum, salah satu petinju legendaris itu, punya cara sendiri dalam catatannya. Ketika dia berhati dengan kemaksiatan, dia bilang, saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di saku celana saya. Setiap hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya, di jari telapak tangan saya. Lalu saya berkata dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup. Bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Dan dengan begitu Ali kemudian terjaga dari berbuat maksiat. Karena dia sadar korek api begitu panas. Saja dia tidak sanggup. Yang panas korek api tadi itu belum apa-apanya jika dibandingkan dengan panasnya neraka nanti. Semoga kita menjadi orang yang berhati-hati berbuat maksiat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam keadaan dan suasana apapun. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.